di mana iblis bertahun-tahun mengajak orang ini kufur, melaksanakan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah. Jangan sholat, meninggalkan bertahun-tahun sholat. Maka sudah capek-capek iblis mengajak orang ini untuk kufur kepada Allah, tidak sholat, melaksanakan kebid'ahan, tidak mau melaksanakan sunnah, kehidupannya penuh kemaksiatan. Maka di ujung-ujungnya orang ini mendapatkan hidayah, kemudian tidak berputus asa atas dosa-dosanya, kemudian dia menangis, melaksanakan sholat malam, dan mulai melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan syaitan akan menjerit, bertahun-tahun aku berbuat memalingkan orang ini dari hidayah, maka di ujungnya orang ini malah beriman kepada Allah dan Allah ampuni dosa-dosanya. Maka oleh sebab itu di dalam ayat ini, waman yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun, maka tidaklah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dipikirnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya, sehingga dia terus dalam kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, maka termasuk orang-orang yang tersesat. Maka di sini dari ayat Al-Qur'an yang kita baca ini menjadi pendalilan tentang bab dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian penulis beristidlal dengan hadis. Dan hadis ini datang marfu dan juga datang mauquf dari Ibni Mas'ud. Adapun yang marfu datang dari Ibni Abbas dan yang mauquf datang dari Ibnu Mas'ud. Makna marfu dari Ibnu Abbas dari Nabi, itu makna marfu, berarti ucapan Nabi. Maka yang pertama dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila anil kabair. Nabi ditanya tentang macam-macam dosa besar. Apa saja ya Rasulullah? Maka berkata Nabi, asyirku billah, melaksanakan kesyirikan kepada Allah, itu dosa besar. Wal ya'su min rauhillah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Maka ini pun termasuk dosa besar seperti ayat tadi di surat Yunus. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Bahwa sungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Maka hanya orang-orang yang kafir. Seorang mukmin berdosa, minta ampun. Berdosa, minta ampun. Selesai. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka hadis ini disebutkan pertama melaksanakan kesyirikan, dan yang kedua berputus asa dari rahmat Allah, dan yang ketiga wal amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah. Maka hadis ini datang dari Ibni Abbas, dikatakan marfu. Maka hadis ini mahaluh, bagaimana kedudukannya? Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya dan Al-Bazzar, yang mana sanadnya bertumpu kepada Syabib Ibnu Bishr an Ikrimah an Ibni Abbas, bahwa seseorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sebutkan kepada kami dari dosa-dosa paling besar dan terbesar. Dikatakan al-isyraku billah, pertama dosa paling besar kesyirikan kepada Allah, kamu menyembah Allah dan menyembah makhluk. Yang kedua wal ya'su min rauhillah, kamu berputus asa dari rahmat Allah, sehingga jika kamu berdosa tidak kembali kepada Allah karena kamu menganggap Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya lagi. Allah sudah kapok kepada kamu, mengampuni kamu berbuat dosa lagi, mengampuni kamu berbuat dosa lagi. Maka tidak ada ucapan prasangka seperti itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga yang ketiga adalah wal qunut min rahmatillah, dan dia adalah berputus asa dari rahmat Allah. Maka hadis ini sanadnya
bertumpu kepada Syabib ibnu Bishr. Dan Syabib ibnu Bishr al-Bajali al-Basri, maka telah disebutkan oleh Abu Hatim, layyinul hadis, hadithuhu hadithu syuyukh, maknanya hadisnya itu lemah. Dan berkata Ibnu Hibban, yukhti'u katsiran, dia itu banyak salahnya. Dan berkata Imam Al-Bukhari, mungkarul hadis. Dan Imam Al-Bukhari jika mengatakan mungkarul hadis, maknanya hadisnya sangat dhaif, selalu berkesendirian. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in thiqah. Silahkan bagaimana di sini? Semua orang mendhaifkan kecuali Ibnu Ma'in, dan dia mutasyaddid mengatakan thiqah. Maka di sini wallahu a'lam, jika kita jamak, misalnya Imam Al-Bukhari di sini mu'tadil, mengatakan hadisnya mungkar, dan ini jarah yang kuat. Maka kalau bisa kita jamak dengan ucapan Yahya ibnu Ma'in thiqah, maka di sini tadi jarah mufassar, layyinul hadis, yukhti'u katsiran, hafalannya banyak yang salah kata Ibnu Hibban. Dan berkata juga Al-Bukhari mungkarul hadis, maknanya hadisnya banyak yang berkesendirian. Maka ini jarah mufassar. Maka bisa kita jamak dengan ucapan thiqahnya Yahya ibnu Ma'in, bahwa rawi ini kita katakan tidak dhaif jiddan, namun sangat lemah. Maka oleh sebab itu bisa masuk kepada ucapan Abu Hatim layyinul hadis, maknanya jika berkesendirian maka tidak diterima. Dan ini wallahu a'lam yang rajih. Maka hadis ini datang dari jalan Syabib ibnu Bishr marfu'an, maka sanadnya dhaif. Wallahu a'lam. Namun telah datang dari Ibnu Mas'ud dalam keadaan mauquf, dan mauquf di sini sahih. Maka oleh sebab itu Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mentaklik hadis ini. Apa kata Ibnu Katsir? Wa fi isnadihi nadhar. Hadis tadi yang marfu dari Ibnu Abbas dari jalan Syabib Ibnu Bishr an Ikrimah an Ibnu Abbas, wa fi isnadihi nadhar. Hadis ini sanadnya ada sesuatu, butuh diteliti kembali. Wal asbah an yakuna mauqufan faqad rawa an Ibnu Mas'ud. Maka yang paling benar lafaz ini datang dari Ibnu Mas'ud mauquf. Maka ini ucapan Imam Ibnu Katsir mendhaifkan hadis ini dan mengatakan hadis mauquf telah datang. Kemudian meriwayatkan dari Imam Ibnu Jarir dari jalan Mutarrif an Wabrah Ibni Abdurrahman an Abi Tufail an Ibni Mas'ud. Berkata Ibnu Mas'ud, ini ucapan Ibnu Mas'ud berarti, bukan ucapan Nabi, bukan marfu. Akbarul kabair al-isyraq billah wal iyas min rauhillah wal qunut min rahmatillah wal aman min makrillah. Maka di sini dari dosa-dosa yang besar, pertama, ranking pertama kesyirikan. Dan yang kedua, merasa berputus asa dari rahmat Allah, sehingga dia melaksanakan dosa-dosa yang banyak, dan dalam keadaan dosa-dosa yang banyak ini dia berputus asa. Berputus asa dari rahmat Allah, merasa dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan juga al-aman min makrillah, orang yang menyangka dia itu aman dari makar kepada Allah. Maka inilah dari ucapan Ibnu Mas'ud yang mauquf, maka mahalu. Maka di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Mutarrif an Wabrah an Abi Tufail an Ibni Mas'ud. Semua rijalnya thiqat. Mutarrif di sini Mutarrif Ibni Abdullah thiqah dari rijal Imam Al-Bukhari. Dan telah datang dari jalan Abdul Razak dari jalan Abi Ishaq an Wabrah an Abi Tufail an Ibni Mas'ud. Maka di sini Abu Ishaq As-Sabi'i mudallis, namun telah datang dari Mutarrif yang menjadi mutaba'ah dari jalan Abdul Razak dari jalan
Abi Ishaq an Wabrah dari Abi Tufail dari Ibnu Mas'ud. Dan datang jalan yang lain dari Ibnu Mas'ud juga dari Hamad ibni Zaid, haddatsana Asim ibni Abi Nujud an Abi Wa'il an Abdullah ibni Mas'ud. Sanadnya hasan karena Asim ibnu Abi Nujud dari qiraahnya Hafiz an Asim, maka disinilah Asim ibnu Abi Nujud, maka dia saduq hasanul hadis. Maka kita katakan hadis yang datang dari Ibnu Mas'ud dari athar, maka itu yang sahih. Adapun hadis yang marfu datang dari Nabi, maka itulah yang sanadnya dhaif. Maka kita ulang lagi di dalam matan, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila anil kabair. Dari Ibnu Abbas bahwa dia mengatakan dulu Nabi Muhammad SAW ditanya tentang jenis dosa besar. Faqala asyirku billah, dari dosa yang paling besar kesyirikan kepada Allah. Wal ya'su min rauhillah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah, dari adab Allah. Maka ini sanadnya dhaif. Tadi ada Syabib ibnu Bishr. Namun yang sahih adalah mauquf dari ucapan Ibnu Mas'ud, dan kita baca sekarang. Wa an Ibnu Mas'ud qala akbarul kabair al-isyraku billah, bahwa sebesar-besarnya dosa adalah mempersekutukan Allah. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari siksa adab Allah. Dan wal ya'su min rauhillah, dan berputus asa dari rahmat Allah, dan berputus asa dari pertolongan Allah, sehingga jika dia berdosa berputus asa untuk tidak pernah kembali bertaubat kepada Allah. Maka inilah dari permasalahan yang kita bisa berikan dari bab ini tentang permasalahan tidak boleh kita merasa aman dari adab Allah, dan juga tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah, sehingga kita hidup di dunia ini antara takut dan harapan. Maksudnya takut dari adab Allah dan berharap dari rahmat Allah jika kita berdosa untuk kembali kepadanya. Maka bab ini membahas tentang tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah, sehingga orang-orang yang banyak dosa kembali kepada Allah. Dan ini yang kita tutup dari pelajaran kita dengan hadis yang hasan, yang sering terulang dari Ali ibni Mas'adah al-Bahili, dari Qatadah, dari Anas ibnu Malik. Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Berkata Nabi kita, seluruh Bani Adam itu pendosa, dan sebaik-baiknya pendosa mereka yang kembali kepada Allah. Lihat, Nabi sendiri mengatakan tidak ada manusia yang lekang dari dosa. Bahwa manusia itu bagaikan pepatah, tak ada gading yang tak retak. Meskipun ustaz, meskipun syekh, meskipun orang yang mengaku Habib, keturunan Nabi, meskipun dia waliullah, maka yang namanya manusia tidak lekang dari dosa. Tidak ada gading yang tak retak. Dan sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka di sini kata Nabi, kullu ibni Adam khata'. Seluruh yang namanya manusia salah. Maka cepatlah bertobat kepada Allah di saat melaksanakan salah. Disebutkan sebaik-baiknya orang yang bersalah cepat bertobat. Sehingga kita selalu bertobat kepada Allah, karena kita orang yang dikatakan oleh Nabi tidak pernah lekang dari dosa. Makhluk yang selalu berdosa. Namun mudah, kalau berdosa bagaimana? Meminta ampun kepada Allah, seperti pendalilan yang kami sebutkan. Allah mengampuni dosa-dosa kita kapanpun, dimanapun, anytime, anywhere. Maka jangan ada yang berputus asa dari dosa, karena kita memang makhluk pendosa. Lalu kalau kita makhluk pendosa, jika kita melaksanakan dosa, apa yang kita lakukan? Segera untuk bertobat. Di dalam hadis ini disebutkan seluruh manusia tidak lekang dari dosa, dan sebaik-baiknya para pendosa yang cepat bertaubat kepada Allah. Maka pintu taubat dibuka oleh Allah setiap malam di sepertiga malam terakhir. Makanya
kita melaksanakan adzan awal dan di masjid-masjid lain yang lain tidak ada adzan awal. Mereka bangun para marbot namun menyetel Al-Quran, bukan dari sunnah. Maka kita membangunkan orang-orang untuk melaksanakan sholat malam dan juga menggedor-gedor santri dan mencatat nama-nama mereka yang tidak berkumpul. Alhasil itu kita usahakan untuk ta'awanu 'alal birri wa taqwa, agar kita saling bekerja sama dalam kebaikan. Maka di sini kita bangun di sepertiga malam terakhir dan meminta ampun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Astagfirullah, ampunilah wahai Allah dosa-dosaku. Maka di sini Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Maka akan bersedih iblis dan syaitan yang telah mengajak kepada keburukan dan dicatat keburukannya, kemudian setelah bertaubat dihapus keburukannya. Maka inilah yang bisa kita berikan di bab ini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.